Ada sesuatu yang sedang bergerak pelan di dunia keuangan global. Gerakannya tidak berisik, tidak disiarkan secara terang-terangan, tapi dampaknya terasa di mana-mana. Harga emas terus naik, bank sentral di berbagai negara diam-diam menimbun logam kuning ini dalam jumlah yang tidak kecil. Dan pada saat yang sama, sistem uang kertas yang selama puluhan tahun kita anggap normal mulai terlihat rapuh. Kalau lo perhatikan lebih dalam, semua ini seperti potongan puzzle yang perlahan menyatu menjadi satu gambar besar. Sebuah proses yang oleh banyak analis disebut sebagai transfer kekayaan terbesar dalam sejarah modern. Sebuah pergeseran kekuatan ekonomi yang tidak terjadi lewat perang terbuka, tapi lewat kebijakan, pasar, dan keputusan yang dibuat di ruang rapat tertutup oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah kita lihat di layar televisi. Di permukaan, semuanya terlihat biasa saja. Berita ekonomi tetap berjalan, bank tetap buka setiap pagi, orang tetap bekerja, belanja, dan menjalani hidup seperti biasa. Tapi di balik layar, banyak hal sedang disusun ulang. Negara-negara besar mulai memikirkan ulang kepercayaan mereka terhadap sistem uang global yang selama ini didominasi oleh mata uang kertas. Kepercayaan itu perlahan bergeser, dan ketika kepercayaan mulai goyah, sejarah selalu menunjukkan satu pola yang sama. Uang kertas bisa berubah, sistem bisa diganti, tapi emas hampir selalu kembali ke panggung utama. Gue tahu, buat banyak orang, emas terdengar seperti aset kuno, sesuatu yang identik dengan brankas tua, perhiasan keluarga, atau cerita ekonomi dari zaman dulu. Tapi justru disitulah ironi terbesar dari sistem keuangan modern. Semakin canggih dunia ini, semakin banyak teknologi yang muncul, semakin rumit instrumen keuangan yang diciptakan. Justru semakin banyak negara yang kembali melirik aset paling tua dalam sejarah manusia, logam yang sudah digunakan sebagai penyimpan nilai sejak ribuan tahun lalu. Dan kalau kita jujur melihat data, tren ini bukan kebetulan. Dalam beberapa tahun terakhir, bank sentral di seluruh dunia mencatat pembelian emas terbesar sejak era sistem standar emas runtuh pada abad lalu. Negara-negara seperti Tiongkok, Rusia, Turki, India, dan bahkan beberapa negara di Timur Tengah terus menambah cadangan emas mereka. Mereka tidak melakukan ini karena nostalgia sejarah. Mereka melakukan ini karena membaca sesuatu yang mungkin belum banyak orang sadari. Masalahnya sederhana, tapi juga sangat kompleks. Sistem uang global saat ini sebagian besar berdiri di atas kepercayaan terhadap mata uang fiat. Fiat berarti uang yang nilainya tidak lagi didukung oleh emas atau aset fisik. Nilainya ada karena negara mengatakan uang itu bernilai. Selama masyarakat percaya, sistem ini berjalan. Tapi begitu kepercayaan mulai retak, semuanya bisa berubah sangat cepat. Kalau kita mundur sedikit ke belakang, sejarah ekonomi dunia sebenarnya penuh dengan momen ketika sistem keuangan besar tiba-tiba runtuh. Kekaisaran Romawi pernah mengalami inflasi besar karena koin peraknya terus dicampur logam lain. Jerman pernah mengalami hiperinflasi pada awal abad ke-20 ketika uang kertas dicetak tanpa batas. Bahkan di era modern, krisis keuangan global 2008 menunjukkan bagaimana sistem yang terlihat kokoh bisa runtuh hanya dalam hitungan minggu. Yang menarik, setiap kali krisis besar terjadi, satu aset hampir selalu muncul sebagai tempat berlindung terakhir. Bukan saham, bukan obligasi, bukan mata uang digital, tapi emas. Ada alasan psikologis dan historis di balik itu. Emas tidak bisa dicetak oleh bank sentral, jumlahnya terbatas di alam. Dan selama ribuan tahun, manusia sepakat bahwa logam ini memiliki nilai. Harga emas tidak melonjak dalam satu malam. Ia bergerak perlahan, kadang naik, kadang turun. Tapi dalam jangka panjang, trennya terus menguat. Dan ketika harga naik perlahan seperti ini, banyak orang tidak menyadari bahwa nilai uang mereka sebenarnya sedang berubah. Analogi sederhananya seperti ini. Kalau lo berada di kapal yang perlahan bocor, air tidak langsung memenuhi seluruh ruangan. Awalnya hanya sedikit, hampir tidak terlihat. Tapi kalau kebocoran itu tidak dihentikan, suatu saat airnya akan cukup tinggi untuk membuat semua orang panik. Dalam sistem keuangan, inflasi sering bekerja dengan cara yang sama. Harga barang naik sedikit demi sedikit, nilai tabungan berkurang perlahan, dan kebanyakan orang baru sadar ketika perubahan itu sudah terlalu jauh. Sekarang pertanyaannya, kenapa elit global dianggap memaksa harga emas naik? Kata memaksa memang terdengar dramatis, tapi ada logika ekonomi di baliknya. Ketika bank sentral membeli emas dalam jumlah besar, mereka secara otomatis meningkatkan permintaan di pasar global. Ketika permintaan naik sementara pasokan relatif terbatas, harga cenderung ikut naik. Selain itu, ada faktor psikologis pasar. Ketika investor besar mulai memindahkan sebagian kekayaan mereka ke emas, investor lain biasanya mengikuti. Fenomena ini seperti efek domino dalam dunia keuangan. Tapi cerita ini tidak berhenti di situ. Ada perubahan geopolitik yang juga ikut mempercepat tren ini. Dunia yang dulu relatif stabil di bawah satu sistem ekonomi global, sekarang mulai terpecah menjadi beberapa blok kekuatan. Ketegangan antara negara-negara besar, sanksi ekonomi dan perang dagang, membuat banyak negara mulai memikirkan kembali ketergantungan mereka terhadap sistem keuangan yang didominasi oleh mata uang tertentu. Dalam situasi seperti ini, emas menjadi semacam aset netral. Ia tidak dimiliki oleh satu negara. Ia tidak bisa diblokir oleh sanksi internasional. Dan nilainya diakui hampir di semua budaya dan sistem ekonomi. Karena itulah, banyak negara mulai memperkuat cadangan emas mereka. Bukan sekadar investasi, tapi sebagai perlindungan strategis jika sistem keuangan global berubah secara drastis. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih jujur. Siapa yang paling diuntungkan dari kenaikan harga emas? Jawabannya tentu saja adalah mereka yang sudah memiliki emas dalam jumlah besar sebelum harga itu naik.
Negara dengan cadangan emas besar, institusi keuangan yang membeli lebih awal, dan investor besar yang memahami arah perubahan sistem. Sementara itu, sebagian besar masyarakat seringkali datang terlambat. Mereka baru mulai membeli ketika harga sudah naik tinggi dan berita tentang emas sudah ramai di mana-mana. Ini pola klasik dalam hampir semua siklus pasar. Dalam sejarah keuangan, transfer kekayaan besar sering terjadi bukan karena satu kelompok mencuri dari kelompok lain, tapi karena perbedaan informasi dan kecepatan membaca perubahan. Mereka yang melihat perubahan lebih awal bisa memposisikan diri lebih baik. Dan kalau kita melihat tren global hari ini, banyak tanda menunjukkan bahwa sistem keuangan sedang berada di titik perubahan. Utang besar, inflasi yang sulit dikendalikan, ketegangan geopolitik, dan perubahan teknologi finansial semuanya bertemu di satu periode yang sama. Beberapa analis bahkan mengatakan bahwa dunia mungkin sedang bergerak menuju sistem moneter baru dalam beberapa dekade ke depan. Tidak ada yang tahu pasti bentuknya seperti apa. Bisa jadi campuran antara mata uang digital, mata uang nasional, dan aset fisik seperti emas. Kalau skenario itu benar, maka fase yang sedang kita lihat sekarang bisa jadi adalah masa transisi. Masa ketika pemain besar menata ulang posisi mereka sebelum sistem baru benar-benar terbentuk. Dan di masa transisi seperti ini, harga aset sering bergerak dengan cara yang membuat banyak orang bingung. Kadang terlihat tidak masuk akal, kadang terasa seperti dimanipulasi. Padahal sebenarnya pasar hanya sedang menyesuaikan diri dengan realitas baru. Gue tidak bilang bahwa semua kenaikan harga emas adalah hasil rekayasa elit global. Pasar jauh lebih kompleks daripada itu. Tapi jelas ada kepentingan besar yang bermain di balik layar ekonomi dunia. Bank sentral, dana investasi raksasa, dan institusi keuangan global tidak membuat keputusan secara acak. Mereka bergerak berdasarkan analisis mendalam tentang masa depan sistem ekonomi. Buat kita yang berada di luar lingkaran itu, yang bisa kita lakukan bukan mencoba menebak setiap langkah mereka, tapi memahami pola besar yang sedang terjadi. Sejarah ekonomi memberi kita banyak pelajaran. Sistem uang bisa berubah, krisis bisa datang dan pergi, tapi prinsip dasar tentang nilai dan kepercayaan hampir selalu sama. Ketika kepercayaan terhadap uang kertas melemah, orang cenderung kembali ke aset yang dianggap lebih nyata, tanah, komoditas, dan terutama emas. Dan mungkin disitulah inti dari cerita ini. Kenaikan harga emas bukan sekedar tentang logam kuning yang tiba-tiba populer lagi. Ini tentang perubahan cara dunia memandang nilai. Ini tentang ketidakpastian terhadap masa depan sistem uang yang selama ini kita anggap stabil. Transfer kekayaan terbesar dalam sejarah mungkin tidak terjadi dalam satu ledakan dramatis seperti di film. Ia terjadi perlahan, lewat kebijakan moneter, lewat pergerakan pasar, lewat keputusan investasi yang dibuat jauh sebelum masyarakat umum menyadarinya. Bagi sebagian orang, ini mungkin terdengar menakutkan, tapi sebenarnya tidak harus begitu. Setiap perubahan besar dalam sejarah juga selalu membuka peluang bagi mereka yang mau belajar dan memahami situasinya. Yang penting adalah tidak menutup mata terhadap perubahan itu. Dunia ekonomi selalu bergerak, dan mereka yang bertahan biasanya bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu beradaptasi. Jadi ketika lo melihat berita tentang harga emas yang terus naik, jangan hanya melihat angka di layar, coba lihat cerita besar di baliknya. Ada perubahan sistem yang mungkin sedang terjadi, ada kekuatan ekonomi yang sedang bergeser, dan ada pelajaran penting tentang bagaimana nilai sebenarnya bekerja di dunia ini. Pada akhirnya, emas hanyalah simbol dari sesuatu yang lebih besar. Simbol tentang kepercayaan, tentang stabilitas, dan tentang cara manusia mencoba melindungi kekayaan mereka dari ketidakpastian zaman. Dan mungkin pesan paling sederhana dari semua ini adalah satu hal yang sering dilupakan dalam dunia keuangan modern. Sistem bisa berubah, teknologi bisa berkembang, mata uang bisa datang dan pergi. Tapi prinsip dasar tentang kehati-hatian, pemahaman, dan kesadaran terhadap risiko tidak pernah benar-benar usang. Kalau kita bisa melihat perubahan dengan kepala dingin, belajar dari sejarah, dan tidak terburu-buru mengikuti euforia pasar, kita punya peluang lebih besar untuk tetap berdiri stabil di tengah perubahan besar yang mungkin sedang berlangsung di dunia. Akhirnya, gue ingin menutup cerita ini dengan satu refleksi sederhana. Dunia keuangan selalu penuh dengan drama, prediksi, dan teori besar tentang masa depan. Tapi di balik semua itu, keputusan finansial terbaik seringkali justru datang dari pemahaman yang tenang dan rasional. Bukan dari ketakutan, bukan dari kepanikan, tapi dari kesadaran bahwa setiap zaman selalu punya tantangan dan peluangnya sendiri. Kalau menurut kalian pembahasan seperti ini menarik dan membuka sudut pandang baru tentang bagaimana dunia ekonomi sebenarnya bekerja, jangan ragu untuk dukung channel ini dengan cara yang sederhana. Kalian bisa like video ini, share ke teman atau keluarga yang juga suka bahas topik ekonomi dan masa depan keuangan, dan tentu saja subscribe supaya kita bisa terus ngobrol santai tapi kritis tentang perubahan dunia yang seringkali tidak terlihat di permukaan. Karena semakin banyak orang yang memahami cara kerja sistem ini, semakin kecil kemungkinan kita hanya menjadi penonton dalam permainan ekonomi global yang begitu besar. Dan siapa tahu, dengan pemahaman itu, kita justru bisa mengambil keputusan yang lebih bijak untuk masa depan kita sendiri.